Nabi Sulaiman alaihissalam segera mengeluarkan titah agar Al-Gojo tidak usah ragu-ragu untuk membelah bayi yang tidak berdosa itu dengan goloknya yang telah banyak memenggal leher para durjana. Begitu Al-Gojo siap hendak mengayunkan genggamannya, perempuan yang gemuk berteriak bahwa keputusan itu sangat adil dan ia setuju agar bayi itu benar-benar dibelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kisah tentang Nabi Sulaiman dan dua orang wanita yang berebut satu bayi. Tidak banyak orang yang tahu jika di tepi hutan itu tinggal dua orang keluarga. Para suami di keluarga itu adalah teman akrab yang sudah lama menjalin persahabatan. Tidak heran jika mereka masing-masing berkeluarga dalam waktu yang bersamaan. Mereka mempunyai bayi dalam waktu yang hampir sama pula. Dan suatu ketika, keduanya berpergian keluar daerah untuk beberapa minggu karena sebuah urusan. Mereka tidak terlalu khawatir meninggalkan istri-istrinya karena satu sama lain sudah seperti saudara. Suatu ketika ada seekor serigala buas menerkam dan memakan salah seorang anak mereka tatkala kedua perempuan itu tengah mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Mereka berdua memang terbiasa meninggalkan bayi-bayi itu di ayunan, di pinggir hutan, dan di waktu siang. Keduanya ketakutan. Sebenarnya sudah jelas sekali bahwa yang dimasak adalah bayi si wanita yang tubuhnya gemuk. Sedangkan bayi dari perempuan yang agak kurus hanya menderita luka akibat cakaran serigala itu. Akan tetapi, karena sangat takut dimarahi oleh suaminya, perempuan yang gemuk bersikeras bahwa yang selamat adalah anaknya. Akibatnya, kedua perempuan itu bertengkar hebat untuk memperebutkan bayi yang lolos dari maut tersebut. Karena sama-sama ngototnya dan tidak ada penyelesaian, maka keduanya menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam untuk meminta keputusan. Siapa gerangan yang berhak memiliki bayi itu? Menghadapi persoalan itu, Nabi Sulaiman alaihissalam berpikir keras. Ia tidak mengetahui latar belakang keduanya karena tempat tinggal mereka berdua yang cukup terpencil. Jadi anak siapa bayi ini? Tanya Nabi Sulaiman. Dan perempuan yang gemuk menjawab dengan lantang, "Anakku, sungguh mati dia anakku. Lihatlah wajahnya mirip dengan suamiku." Belum selesai si perempuan gemuk berbicara, perempuan satunya lagi menukas dengan keras, "Bukan, wahai Nabi yang bijaksana, bayi itu betul-betul anakku." Dan Nabi Sulaiman berkali-kali memperingatkan agar mereka berkata jujur, jangan berbohong. Namun tetap saja, kedua perempuan itu tidak ada yang mengalah, malah semakin sengit. Dan lagi-lagi, hal ini semakin membingungkan Nabi Sulaiman yang mempunyai paras tampan itu. Nabi Sulaiman terdiam sejenak. Ia memandangi wajah keduanya, dan keduanya sama-sama begitu meyakinkan. Tapi jelas, hanya ada satu ibu untuk bayi yang kini di hadapannya itu. Setelah berpikir dalam waktu yang sangat lama, akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil seorang Al-Gojo untuk membawa golok yang tajam. Nabi Sulaiman berkata kepada keduanya, "Mengingat kalian berdua sama-sama mengakui anak ini sebagai milik kalian, maka aku memutuskan bayi ini untuk dibelah menjadi dua oleh Al-Gojo kerajaan. Bukankah itu adil? Dan tiap bagian akan diberikan kepada kalian berdua." Kedua perempuan itu sama-sama terperangah. Mereka sama-sama tidak mempercayai apa yang barusan mereka dengar dari Nabi Sulaiman yang kaya raya namun sangat bijaksana itu. Jika dibelah tentulah bayi itu akan mati juga. Bagaimana ini? Mereka menunggu dengan berdebar-debar. Apakah benar seperti itu yang bakal dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Tatkala Al-Gojo sudah membaringkan bayi tersebut di altar untuk dibelah, dan dia mulai mengangkat goloknya, Nabi Sulaiman mengangkat tangannya menyuruh Al-Gojo untuk berhenti sejenak. Kemudian Nabi Sulaiman kembali berkata kepada kedua perempuan itu, "Apakah masih juga tidak ada yang mau mengalah atau mengakui keberadaan yang sebenarnya? Siapakah di antara kalian yang betul-betul ibu dari anak-anak ini?" Mereka berdua tetap pada pendirian masing-masing. Dan melihat itu, Nabi Sulaiman alaihissalam segera mengeluarkan titah agar Al-Gojo tidak usah ragu-ragu untuk membelah bayi yang tidak berdosa itu dengan goloknya yang telah banyak memenggal leher para durjana. Begitu Al-Gojo siap hendak mengayunkan genggamannya, perempuan yang gemuk berteriak bahwa keputusan itu sangat adil dan ia setuju agar bayi itu benar-benar dibelah. Namun tatkala golok itu hampir menimpa tubuh si bayi, wanita yang agak kurus menjerit, Jangan dibunuh anak itu. Biarkan aku relakan bayi itu untuk dipelihara oleh tetanggaku ini daripada dia dibunuh di depan mataku sendiri."
dan Nabi Sulaiman pun buru-buru memberi isyarat supaya Algojo mengurungkan pelaksanaan keputusan tersebut. Nabi memandangi keduanya lagi. Kemudian beliau berkata kepada perempuan yang kurus, "Wahai ibu yang tulus ikhlas, bayi ini adalah anakmu. Bawalah dia pulang dan rawatlah baik-baik. Dan engkau, hai perempuan," ujarnya kepada ibu yang gemuk, "jangan kau ulangi lagi melakukan bohong dan sumpah palsu, sebab engkau bukan ibu dari bayi itu. Anakmu lah yang mati dilahap serigala." Betapa gembiranya ibu yang kurus dan alangkah malunya wanita yang lebih gemuk karena kecurangannya diketahui oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah keduanya berlalu, kepada para punggawa Nabi yang juga menjadi raja itu berkata menjelaskan, "Tahukah kalian mengapa aku berpendapat bahwa wanita yang kurus itu ibu bayi yang asli?" Lalu mereka menggeleng. Hanya Nabi Allah yang tahu jawabannya. Lalu Nabi Sulaiman menukas, "Seorang ibu yang asli bagaimanapun juga tak akan tega hatinya untuk menyaksikan darah dagingnya dibunuh di hadapan matanya sendiri." Semua yang hadir mengangguk-anggukan kepalanya. Hari itu mereka belajar bahwa kebohongan, serapa dan sekecil apapun, akan tetap terungkap. Wallahu a'lam. Kisah yang disarikan dari hadis sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam sahihnya, tepatnya dalam kitab Al-Anbiya, bab terjerumus Sulaiman, jilid 6, halaman 458, nomor hadis 3427. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Aqdiyah, bab Ikhtilaf Al-Mustahidin, jilid 3, halaman 1344, nomor hadis 1720. Dari kisah yang tadi dapat dipetik beberapa kesimpulan dan pelajaran bagi kita semua. Dan di antaranya yang pertama, hadis di atas menyebutkan keutamaan Nabi Sulaiman alaihissalam sekaligus kekuatan pemahaman yang diberikan Allah kepadanya, serta kemampuan dalam melahirkan keputusan hukum yang tepat atas perkara-perkara yang samar dan memiliki kemiripan satu sama lain. Yang kedua, seorang hakim diperbolehkan menunjukkan suatu perbuatan yang sesungguhnya tidak ingin dilakukannya. Seperti halnya Nabi Sulaiman alaihissalam meminta orang-orang di sekitarnya membawa pisau untuk membelah dua anak dari kedua wanita yang sedang berperkara. Sejatinya Nabi Sulaiman tidak ingin membelah anak itu, hanya saja ia ingin mengadakan kebenaran. Bahkan Imam Al-Nasa memberi judul hadis ini dengan usaha hakim dengan mengatakan sesuatu yang tidak ingin dilakukannya, maka lakukanlah demi mengetahui kebenaran. Hadis riwayat Al-Nasai. Yang ketiga, hadis ini boleh dijadikan dalil oleh seorang wanita untuk membatalkan keputusan hakim atau memilih keputusan hakim lain yang lebih unggul. 4. Mencari bukti perkara yang diperselisihkan dengan sejumlah indikasi atau tanda yang dianjurkan manakala tidak ada bukti-bukti yang jelas. 5. Kisah ini menunjukkan bahwa seorang hakim yang alim akan mendapatkan pahala baik benar maupun salah. Allah sendiri telah mengakui Nabi Sulaiman sebagai hakim yang memahami hakikat dan substansi hukum. Meski demikian, Allah tetap memuji Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, tidak pula menyalahkan Nabi Daud yang terbukti bersalah dalam menetapkan keputusan hukum. Simaklah firman-Nya berikut ini. "Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 79. 6. Rasulullah SAW juga telah menegaskan bahwa hakim yang benar dalam keputusan hukumnya akan mendapatkan 2 pahala, sedangkan hakim yang salah akan mendapatkan 1 pahala. 7. Dengan ijtihad masing-masing, para nabi terbiasa mengadili perkara yang diajukan kepada mereka. Karena itu, tak mengherankan jika Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berbeda dalam keputusan hukumnya. Andai mereka menetapkan dengan wahyu, tentu tidak akan terjadi perbedaan amar putusan. 8. Kecerdasan dan pemahaman terhadap hukum tidak bergantung pada usia. Orang yang masih muda ada kalanya lebih paham dan lebih menguasai masalah dibandingkan dengan orang yang lebih sepuh. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang merupakan seorang anak lebih memahami perkara dibanding Nabi Daud sebagai ayahnya. Begitu pula Abdullah bin Umar lebih mampu menjawab pertanyaan yang diajukan Rasulullah SAW dibanding para sahabat senior. Padahal di tengah para sahabat senior ada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sahabat beriman, ada juga kisah wafatnya Nabi Sulaiman yang ternyata tidak disadari oleh jin sekalipun.
Nabi Sulaiman alaihissalam termasuk dalam satu-satu nabi dengan sejumlah mujizat yang dikaruniai kepadanya, seperti menguasai manusia, hewan, hingga bangsa jin sekalipun. Berkenaan dengan mujizatnya tersebut, ada kisah menarik yang dapat dikulik saat Nabi Sulaiman wafat. Meski kisah wafatnya diceritakan dalam banyak versi, menurut Imam Ibnu Katsir dalam buku Kisah Para Nabi, namun ada salah satu hadis yang dia anggap mendekati kebenaran. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Hafiz Ibnu Asakir melalui Salamah bin Khail dari Sa'id bin Jubair hingga diceritakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Berdasarkan hadis tersebut, dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri di tengah-tengah sholat di Masjid Baitul Maqdis. Posisi berdirinya bersandar pada tongkat yang digunakannya. Diketahui, Nabi Sulaiman dikenal terbiasa menyendiri di Masjid Baitul Maqdis. Untuk waktu berdiamnya bahkan termasuk dalam rentang yang tidak biasa, yakni 1 atau 2 bulan hingga 1 atau 2 tahun. Sajian makanan dan minuman Nabi Sulaiman alaihissalam selama berdiam diri tersebut selalu dibawakan oleh para syaitan yang masih tergabung dalam salah satu jenis jin. Semua berjalan normal hingga saat para setan tersebut membawakan makanan dan juga minuman seperti biasanya. Mereka tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Pada hari wafatnya, Nabi Sulaiman mendatangi sebuah pohon yang tumbuh di Baitul Maqdis. Atas seizin Allah, Nabi Sulaiman pun berbincang dengan pohon tersebut, menanyakan nama dan fungsi keberadaannya. Pohon tersebut dikenal dengan nama Kharubah. Nabi Sulaiman pun bertanya, "Apakah kegunaanmu?" Dan pohon Kharubah ini pun menjawab, "Aku tumbuh untuk meruntuhkan masjid ini." Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Allah tidak mungkin meruntuhkan masjid ini selama aku masih hidup. Itu artinya kamu tumbuh untuk mengabarkan kematianku." Nabi Sulaiman lantas mencabut pohon tersebut dan menanamnya di pagar miliknya. Setelahnya, Nabi Sulaiman masuk ke dalam mihrab dan melakukan sholat dengan bersandar pada tongkatnya. Sejumlah sumber juga mengatakan, tongkat tersebut dibuat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam berbahan dasar dari pohon Kharubah yang sempat dicabutnya tersebut. Kemudian, Nabi Sulaiman pun menemui ajalnya hingga tidak diketahui oleh setan yang bekerja untuknya sekalipun. Dan kisah ini diabadikan di dalam firman Allah Ta'ala melalui Quran Surat Saba ayat 14. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya atau Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tetap dalam siksa yang menghinakan. Quran Surat Saba ayat 14. Mengutip dari buku Berjumlah 25 Nabi, perjalanan spiritual seorang remaja oleh Argawi Kandito, kalangan jin dan seton, baru mulai menyadari bahwa Nabi Sulaiman sudah tiada setelah rayap memakan tongkat penopang tubuh Nabi Sulaiman hingga rapuh. Dan lamanya rayap memakan tongkat tersebut kira-kira hingga tahunan lamanya. Demikian keterangan dalam buku tersebut, yang ternyata peristiwa wafat ini merupakan jawaban dari doa Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri. Ia pernah memohon pada Allah agar kematiannya dapat dijadikan pembelajaran bagi manusia untuk menunjukkan bahwa para jin dan syaitan sekalipun tidak dapat mengetahui hal gaib, termasuk soal waktu kematiannya. Bahkan mereka pun tidak mengetahui kapan mereka sendiri akan menemui ajal dan mendapatkan rezeki. Untuk itu, Argawi Kandito berharap pesan yang disampaikan melalui kisah wafatnya Nabi Sulaiman sampai pada manusia agar tidak menjadikan syaitan, iblis, atau bangsa jin sebagai tempat menyembah ataupun meminta pertolongan. Dan perlu kalian ketahui, banyak yang menyebutkan bahwa Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apakah itu benar? Mari kita simak penjelasannya. Teori yang menyatakan Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam menuai banyak pro dan kontra. Salah satu tokoh yang mendukung pendapat bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman adalah matematikawan dan pendakwah Islam, yaitu Kiai Haji Fahmi Basya. Bahkan ada sejumlah bukti yang dijabarkan dan dijadikan alasan di balik teori Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Dan berikut ini teori-teori yang mendukung pernyataan tersebut. Patung yang dibuat jin dalam kisah Nabi Sulaiman ada tamatsil, yaitu patung atau relief yang dibangun oleh jin. Konon, patung dan relief ini masih ada sampai sekarang dan bisa dilihat di dinding Candi Borobudur. Berdasarkan cerita, patung itu belum tuntas diselesaikan yang disebut Unifiset Solomon, yang kisahnya
tertuang dalam Al-Quran surat Saba ayat 14. Selanjutnya ada relief Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan. Teori kedua dilatar belakangi oleh kisah bahwa Nabi Sulaiman diberi mujizat untuk bisa berbicara dengan burung. Konon, reliefnya ada pada Candi Borobudur dan juga terkandung di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-22. Ada juga relief tabut. Ada pula relief di Candi Borobudur yang menggambarkan tabut atau peti yang berisi warisan Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Berdasarkan dari kabar yang terdengar, di dalam tabut tersebut ada kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Uniknya tabut tersebut dijaga oleh orang yang sama seperti yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Dan ada juga lempengan emas bergambar. Disebut bahwa pada Candi Borobudur terdapat gambar yang identik dengan simbol-simbol Islam. Misalnya pada bangunan Candi Borobudur ada lempengan emas bergambar yang diyakini merupakan warisan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Nabi Sulaiman menyuruh jin untuk menduplikat gambar tersebut ke dinding baru Candi Borobudur supaya tidak hilang. Kisah Ratu Saba. Selanjutnya ada kisah yang menyebutkan tentang Ratu Saba dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia. Saba berarti berkumpul atau tempat berkumpul. Candi Ratu Boko pun dipercaya menjadi tempat berkumpulnya para manusia saat itu, yang letaknya sekitar 36 km dari Borobudur. Konon, ada satu stupa tertinggal di Keraton Boko yang menyebabkan ada satu tempat di Borobudur yang kosong, tidak ada stupanya. Hal itu mendorong argumen bahwa Borobudur dipindahkan dari Boko pada zaman Nabi Sulaiman dengan kekuatan super dan ada bantuan jin. Tamasil belum selesai. Konon tamasil pada Candi Borobudur masih belum selesai karena jin menghentikan pekerjaannya setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia. Dan setelah selesai, jadilah tamasil atau relief yang berbentuk singa. Padahal pada masa itu singa masih belum dikenal di Nusantara. Beberapa tokoh percaya bahwa teori-teori ini mendukung pendapat bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Salah satunya Fahmi Basya. Namun tidak sedikit budayawan yang dengan tegas menyatakan bahwa Candi Borobudur bukan peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal ini karena teori tersebut berlawanan dengan apa yang selama ini sudah jadi pendapat intelektual yang dipakai rujukan untuk pengetahuan sejarah, bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan dinasti Sailendra pada masa kerajaan Mataram kuno. Terlebih lagi, teori-teori tersebut disampaikan berdasarkan keyakinan agama, sedangkan arkeolog dan sejarawan melihat berdasarkan fakta dan temuan yang sudah teruji secara keilmuan. Bahkan, Candi Borobudur sudah dijadikan sebagai objek penelitian oleh para ahli, baik dari dalam maupun luar negeri, dan belum ada satupun yang pernah menyebutkan bahwa Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Candi Borobudur juga dibangun dengan tujuan sebagai bukti kejayaan dan kehormatan kerajaan Mataram kuno. Sejarawan Belanda J.G. Kasparis juga mengemukakan bahwa Candi Borobudur pada hakikatnya menggambarkan tentang filsafat agama Buddha. Sahabat beriman, dan inilah ulama Syehizam dan panggilan azan di Candi Borobudur. Borobudur, salah satu situs warisan dunia UNESCO, adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dikenal dengan arsitekturnya yang megah dan relief-reliefnya yang mengagumkan, Borobudur menjadi pusat perhatian tidak hanya bagi umat Buddha, tetapi juga bagi pecinta sejarah dan arkeologi dari seluruh dunia. Namun baru-baru ini, sebuah peristiwa yang cukup unik dan menarik perhatian banyak orang yang terjadi di situs bersejarah ini. Seorang tokoh Islam, yaitu Syehizam Al-Kabani, melantunkan azan di Candi Borobudur, menciptakan momen yang penuh makna dan mencerminkan harmoni antar agama di Indonesia. Dan pada video kali ini, kami akan membahas secara mendalam tentang peristiwa tersebut. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 oleh dinasti Sailendra. Berbentuk seperti piramida berundak, candi ini terdiri dari 10 tingkat yang mewakili tahap-tahap pencerahan dalam ajaran Buddha. Relief-relief yang menghiasi dinding candi menggambarkan kehidupan Buddha dan berbagai cerita dari kitab suci Buddha. Borobudur tidak hanya menjadi pusat ziarah bagi umat Buddha, tetapi juga menjadi simbol keagungan arsitektur dan seni rupa kuno Indonesia. Dan sejak ditemukannya kembali oleh Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1814,
Borobudur telah melalui berbagai proses restorasi, dan kini candi ini berdiri kokoh sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia yang menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Dan pada suatu hari yang cerah di bulan Ramadan, Syekh Izam mengunjungi Candi Borobudur sebagai bagian dari sebuah acara dialog antar agama. Peristiwa ini diselenggarakan untuk mempererat hubungan antara umat Buddha dan Muslim di Indonesia, serta untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang mengedepankan toleransi dan harmoni antar umat beragama. Dalam momen yang mengharukan, Syekh Izam diberikan kesempatan untuk melantunkan azan, panggilan untuk sholat dalam agama Islam di pelataran Candi Borobudur. Dan peristiwa ini tentu saja menarik perhatian banyak orang, baik dari kalangan umat Buddha yang hadir maupun umat Islam. Suara azan yang melantun dengan merdu di tengah-tengah situs Buddha yang sakral ini menciptakan suasana yang penuh keheningan dan hikmat. Dan inilah makna dan implikasi dari peristiwa ini. Yang pertama, yaitu simbol toleransi antar agama. Peristiwa Syekh Izam melantunkan azan di Candi Borobudur merupakan simbol yang kuat dari toleransi antar agama di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dua agama besar yang memiliki sejarah panjang di Indonesia, yakni Islam dan Buddha, dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Yang kedua yaitu penghormatan terhadap keberagamaan. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, peristiwa ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap keberagamaan. Borobudur sebagai simbol agama Buddha menjadi tempat yang terbuka dan inklusif bagi kegiatan keagamaan lainnya, termasuk Islam. Dan hal ini mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. 3. Pesan perdamaian kepada dunia. Di tengah meningkatnya ketegangan agama di berbagai belahan dunia, peristiwa ini mengirimkan pesan perdamaian dan kerukunan kepada komunitas global. Indonesia dengan keberagamannya menunjukkan bahwa dialog dan kolaborasi antar agama adalah mungkin dan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat luas. 4. Meningkatkan kesadaran spiritual. Bagi banyak orang, peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya kesadaran spiritual. Melalui azan yang dilantunkan di tempat suci Borobudur, umat muslim yang hadir merasa semakin dekat dengan Tuhan, sementara umat Buddha dapat merasakan keindahan dan kedamaian dari lantunan panggilan sholat tersebut. Dan dari respon masyarakat dan media ketika peristiwa azan di Candi Borobudur oleh Syekh Izam mendapat liputan luas dari media nasional dan juga internasional. Mereka melihat ini sebagai contoh konkret dari dialog antar agama yang efektif dan juga bermakna. Beberapa bahkan mengusulkan agar peristiwa serupa diadakan secara rutin untuk terus memperkuat hubungan baik antara umat beragama di Indonesia. Namun tidak sedikit juga yang skeptis dan mempertanyakan apakah peristiwa ini hanya simbolik atau benar-benar membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari umat beragama. Kritik ini menjadi bahan refleksi bagi semua pihak untuk terus berkomitmen pada upaya nyata dalam membangun toleransi dan perdamaian. Peristiwa azan di Candi Borobudur membuka pintu untuk memahami lebih dalam hubungan historis antara Borobudur dan Islam. Meskipun Borobudur adalah candi Buddha, sejarah mencatat bahwa Jawa telah menjadi rumah bagi berbagai agama dan kepercayaan sepanjang berabad-abad. Sejak abad ke-13, Islam mulai menyebar di Jawa melalui para pedagang, ulama, dan tokoh-tokoh seperti Wali Songo. Kedatangan Islam membawa perubahan signifikan dalam tatanan sosial dan budaya masyarakat Jawa, tetapi tidak menghapuskan jejak-jejak sejarah dan budaya sebelumnya, termasuk peninggalan Buddha seperti Borobudur. Hal ini mencerminkan cara masyarakat Jawa beradaptasi dan mengintegrasikan berbagai elemen keagamaan dan budaya ke dalam kehidupan mereka. Hingga kini, tradisi-tradisi lokal yang menggabungkan unsur-unsur dari berbagai agama masih dapat ditemui di banyak tempat di Jawa. Dialog antar agama di Indonesia bukanlah hal yang baru, namun selalu menghadapi tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah prasangka dan stereotip yang masih ada di masyarakat. Selain itu, perbedaan doktrin dan praktik keagamaan seringkali menjadi penghalang dalam mencapai kesepahaman. Namun, peluang untuk memperkuat dialog antar agama sangat besar. Indonesia dengan kekayaan budayanya memiliki potensi untuk menjadi contoh bagi dunia dalam hal kerukunan dan juga toleransi. Melalui pendidikan media dan inisiatif seperti peristiwa azan di Borobudur, masyarakat dapat diajak untuk lebih terbuka dan saling menghargai. Dan kesimpulannya,
Peristiwa Seiza melantunkan azan di Candi Borobudur adalah sebuah momen bersejarah yang penuh dengan makna dan pelajaran. Ini bukan hanya tentang sebuah panggilan sholat yang terdengar di tempat suci Buddha, tetapi tentang pesan perdamaian, toleransi, dan kerjasama antar agama. Dan sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.